Kristina Drostewea. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu sendiri merupakan terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pencemaran lingkungan itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga pencemaran tanah. Baik, perkenalkan nama saya Ika Hardianti Ramdhani. Saya akan membahas mengenai pengertian pencemaran darat. Pencemaran tanah atau darat ialah kondisi permukaan atau bawah tanah yang tercemar oleh polutan dan kontaminan. Pencemaran tanah bisa berupa pengendapan bahan limbah padat atau cair di permukaan atau bawah tanah. Pencemaran tanah di area permukaan bisa berupa tumpukan sampah yang tidak dikendalikan. Perkenalkan, nama saya Maria Marianata Patap. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pencemaran tanah atau darat. Penyebab pencemaran tanah beragam, bisa diakibatkan oleh polusi tanah seperti sampah. Penyebab pencemaran tanah dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Masalahnya adalah penyebab pencemaran tanah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Baik, saya atas nama Maria Septi Libia de Jesus. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang dampak pencemaran darat. Pencemaran tanah yang disebabkan dari sampah akan mengurangi kualitas tanah dan air tanah. Dengan melihat perubahan fisik pada air tanah, seperti warna yang keruh dan mengeluarkan bau. Baik, saya Maria Serafina Bati akan melanjutkan materi berikutnya. Lingkungan hidup sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. Kebutuhan yang diambil dari lingkungan hidup dapat mencemari lingkungan akibat adanya pemberdayaan lingkungan hidup yang berlebihan. Dampak yang ditimbulkan akibat dari aktivitas manusia di pasar, yaitu dampak terhadap lingkungan sekitar. Sampah merupakan suatu benda atau bahan yang tidak dibutuhkan lagi atau kegiatan manusia yang tidak dibutuhkan lagi. Sampah pasar yang berupa sisa buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan yang lainnya dapat menimbulkan bau yang tidak sedap seperti pada gambar. Kebiasaan ini dapat menyebabkan masalah higienis dan kurangnya nilai estetik pada pasar. Perkenalkan, nama saya Novitri Tanti Biabi Suarez. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan slide terkait pencemaran sampah pada tempat berdagang. Dari gambar pada slide tersebut terlihat bahwa terdapat banyak sekali sampah yang mengotori dan juga mencemari pasar Kasine Koten ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh kelompok kami, terdapat beragam jenis sampah yang mencemari pasar ini. Di antaranya ialah seperti sisa jeroan dari pencucian ikan, sampah plastik, dan juga sampah sisa sayuran yang dibiarkan begitu saja pada pasar tersebut, sehingga membuat kondisi pasar terlihat sangat kotor. Baik, perkenalkan, nama saya Nirat Imriani Selan. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama, melakukan daur ulang sampah anorganik, plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Yang kedua, tidak membuang sampah deterjen ke tanah saluran air, dan sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penjernihan. Yang terakhir adalah melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar dengan cara pembersihan di lokasi terjadinya pencemaran. Perkenalkan, nama saya Maria Kasilda Longawini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi sampah dan jenis-jenisnya. Yang pertama, definisi sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik ataupun rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia ataupun proses alam yang berbentuk padat atau semi padat
berupa zat organik ataupun anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Yang kedua, jenis-jenis sampah. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Contoh sampah organik adalah sampah rumah tangga dan sampah yang berasal dari pasar tradisional seperti sampah sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil pengolahan teknologi bahan tambang. Sampah bahan anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan, sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.